Semoga ibu bapak dan adik dan kakak berkenan untuk membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kutipan sudah di alam bebas, tak usahlah kita memberi makan. Hati senang karena salam telah terbalas. Marilah kajian kita lanjutkan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wallahu ta'ala kitabul karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat surah Al-Baqarah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya. Pada kesempatan yang pertama ini marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia iman yang insyaallah akan membuat hidup kita semakin nyaman, dan dengan nikmat iman insyaallah akan membuat hidup kita semakin aman. Seperti halnya yang tadi kami bacakan dalam mukadimah, yaitu surah Al-An'am ayat yang ke-82, janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman yang kemudian keimanannya tidak dicampur adukan dengan kesyirikan ataupun dengan kemusyrikan. Jaminannya apa? Lahumul amn, rasa aman. Jaminannya rasa aman untuk beribadah, rasa aman kemudian untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, dan juga rasanya aman untuk bermuamalah. Maka patut kita syukuri dan kita pertahankan serta kita terus tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian jaminan aman dan selalu dalam perlindungan serta kemudian selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan mempertahankan keimanan kita. Bahkan janji Allah dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96 juga disebutkan bahwasanya siapa saja yang kemudian mempertahankan atau meningkatkan keimanan dan juga ketakwaannya, maka akan diberikan keberkahan. Jaminannya keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi. Maka hari ini wajib bagi kita untuk selalu mengusahakan agar keimanan kita semakin hari semakin bertambah, dan harus kita syukuri. Iman itu layaknya payung. Atau payung apa ya? Payung itu kan tidak bisa menghentikan datangnya hujan, ya Pak ya. Tapi payung itu mampu mengantarkan kita untuk sampai pada tujuan meskipun agak sedikit kebasahan. Pun demikian dengan iman. Iman itu memang tidak bisa menghentikan datangnya hujan, ya Pak ya. Tapi dengan iman kita mampu untuk menghadapi ujian itu dengan kebaikan, dengan pandangan-pandangan yang baik. Apalagi tadi disebutkan dalam sholat kita, dalam sholat Al-Fajr itu, jangan sampai kemudian kita ketika dimuliakan seolah-olah atau diberikan rezeki atau kesempatan yang banyak, yang baik, seolah-olah Allah sedang memuliakan kita. Dan tetapi sebaliknya, pas kita dikurangi sedikit nikmatnya, Rabbi ahad, seolah-olah kita sedang dihinakan. Maka dengan iman itu kemudian kita mampu untuk menilai apapun yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baik persangkaan. Maka patutlah jika kemudian yang pertama kita perlu untuk mensyukuri nikmat iman. Yang kedua tentunya yang wajib kita syukuri adalah nikmat Islam. Nikmat Islam ini sangat luar biasa. Insya Allah dengan nikmat Islam akan membuat hidup kita semakin berkah. Dan jika kita mengaku sebagai seorang muslim, seharusnya diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita juga merasa aman dan juga nyaman serta tentram.
itu mengajarkan keselamatan dan juga kasih sayang. Jadi harusnya patut untuk kemudian kita syukuri. Dan dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya agama yang kemudian paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Bahkan paling sempurna yang mengatur kehidupan umat manusia dari bangun tidur hingga tidur. Bahkan ajarannya sangat komprehensif. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa siang hari kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari maisha, untuk mencari penghidupan, mencari nafkah. Dan di saat malam hari kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristirahat. Dan jika kita menginginkan tambahan pahala dan juga keberkahan seperti malamnya, kemudian kita bangun untuk berbanyak mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam." Bahwa hari ini telah disempurnakan Islam sebagai agama kita dan disempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, serta Allah meridhai bahwa Islam itu adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wajib untuk mengambil jalan keselamatan tersebut dengan apa caranya, Pak? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita berani meninggal dunia, jangan sekali-kali kita berani mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian syukur yang selanjutnya adalah kita patut untuk bersyukur atas nikmat hidayah. Nikmat hidayah itu patut kita syukuri, Pak. Karena dengan hidayah pada akhirnya kemudian kita mampu untuk membedakan mana benar, mana salah. Pada akhirnya dengan hidayah kita mampu untuk membedakan mana halal, mana haram. Tidak menjadi kemudian halal haram. Ini yang harus kita hindari. Kemudian dengan hidayah, Pak, memudahkan langkah kaki kita dan meringankan langkah kaki kita untuk beribadah. Tanpa hidayah, Pak, rasanya sangat berat kita untuk beribadah. Maka patut untuk kita syukuri hari ini, Pak, hidayah itu masih menempel pada diri kita. Dan hari ini siapapun yang kemudian berjalan menuju masjid ini tentunya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah taufik, mudah untuk melakukan ibadah. Maka syukur yang selanjutnya adalah mensyukuri nikmat hidayah. Kemudian syukur yang patut kita syukuri selanjutnya adalah nikmat berjamaah. Nikmat berjamaah. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kesempatan kita semua untuk hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan hadiah ilmu. Dan di dalam jamaah itu Allah turunkan keberkahan. Di dalam jamaah itu Allah buatkan persaudaraan. Dan di dalam jamaah itu Allah hadirkan kesetaraan. Kita nggak kelihatan, Pak, mana yang soleh, mana yang salah. Yang pasti orang yang salah itu adalah yang dia selalu mengaku orang soleh. Dan orang soleh itu dia yang sering mengaku bahwa dirinya paling banyak salah. Jadi dengan nikmat berjamaah ini, Pak, kemudian doa-doa yang mungkin seharusnya tertolak karena aminnya satu jamaah kita kemudian jadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi doa yang kemudian menghantarkan kita semua menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita dikumpulkan di masjid ini untuk senantiasa berjamaah, apalagi jamaahnya bersama orang-orang yang kemudian semangat untuk menuntut ilmu. Kemudian syukur yang selanjutnya adalah nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Betapa banyak orang yang hari ini mungkin sehat tapi tidak sempat, dan betapa banyak orang yang seharusnya sempat tapi tidak sehat. Maka patutlah kemudian kita syukuri kedua nikmat tersebut hari ini bisa kita maksimalkan dalam taat. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang telah, sedang ataupun akan kita laksanakan, senantiasa menjadi wasilah diterimanya kemudian amal soleh kita, dan kemudian kita memperoleh ridho dan juga jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa nikmat sehat.
Dan usahakan hari ini kita tetap semangat untuk mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Dan dari nikmat sehat serta sempat inilah kemudian menjadi wasilah bagi kita semua Pak untuk mendapatkan doa dari malaikat. Karena ada beberapa orang yang kemudian didoakan oleh para malaikat. Yang pertama, dia yang mengajak kepada kebaikan atau menunjukkan orang lain kebaikan. Kemudian yang kedua, orang yang pergi ke masjid kemudian melakukan sholat. Kemudian yang ketiga, ketika sudah sampai ke masjid dia mengambil sholat yang paling depan. Kemudian yang keempat, orang yang merapatkan salatnya. Kemudian yang kelima, orang yang kemudian bersedekah sebelum subuh atau di saat subuh. Mudah-mudahan kita semua sudah melakukan semua hari ini dan termasuk menjadi hamba Allah yang kemudian didoakan oleh para malaikat, sehingga mudah bagi kita untuk beroleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala lantaran amal soleh yang hari ini kita kerjakan. Dan mudah-mudahan seluruh nikmat yang tadi kita sebutkan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat berjamaah, nikmat sehat, dan juga nikmat sembah tersebut mampu menghantarkan kita semua menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua Pak, mari sama-sama kita sanjung dan sajikan sholawat terbaik kita, kehadiran Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dengan diutusnya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi yang dengan diutusnya menghindarkan kita semua manusia dari zaman jahiliyah yang tua. Dan seorang Nabi yang kemudian dengan perjuangannya mampu untuk menegakkan dinul Islam, agama Islam. Dan seorang Nabi yang terjaga dari berbagai macam bentuk dosa, akan tetapi beliau itu tidak pernah melewatkan harinya kecuali dengan istighfar. Seorang Nabi yang terjaga dari berbagai macam dosa, tapi tidak pernah melewatkan harinya kecuali dengan istighfar. Dan seorang Nabi yang sangat mulia dijamin masuk surga, akan tetapi beliau tidak pernah mengendurkan kualitas ibadahnya sebagai bentuk rasa syukur. Dan di sisi lain, seorang Nabi yang diuji dengan ujian yang sangat berat, akan tetapi paling keren dan paling kuat dengan kesabarannya. Maka patutlah hari ini Pak, jika kita kemudian mengaku umat baginda Nabi kita dari Muhammad SAW, patutlah bagi kita semua untuk menghiasi hari-hari kita dengan istighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai usaha agar kita memperoleh ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencontoh Nabi kita memperbaiki kualitas ibadah kita sebagai usaha agar kita memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan agar kita memperoleh bahagia. Kemudian kita bersabar atas setiap ujian yang Allah berikan kepada kita semua agar kita menjadi hamba yang mulia. Dan kemudian yang terakhir, tentunya mari kita berikan atau sanjung dan sajikan salawat terbaik kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang bersama-sama melafalkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan juga salam yang kita sanjungkan kepada beliau juga dapat terus melestari kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga para pengikut yang istiqamah sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Dan tentu mudah-mudahan salawat terbaik kita juga selalu tercurah untuk keluarga baginda Nabi yang mulia, untuk para sahabat yang setia, dan juga umatnya yang selalu menghidupkan serta merawat sunnah dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga mudah bagi kita untuk dikenali, dicintai, dan disayangi oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, sehingga mudah bagi kita semua untuk memperoleh syafaat nanti di dunia wassalam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu tadi baru uang Bapak ya. Kira-kira kalau perimahnya sepanjang itu isinya seperti apa Pak ya? Tema kajian kita hari ini Pak, kalau tadi disebutkan kasih sayang Allah lebih besar daripada masalah-masalah itu, sebenarnya tema bulan Ramadan. Izin, tema yang akan kami sampaikan hari ini adalah cara terindah untuk meraih dan merawat hidayah.
terindah untuk meraih dan merawat hidayah. Ada yang pasangannya namanya Hidayah, Ibu Hidayah ada? Adanya Pak Hidayah ya. Berarti cara merawat hidayah lah ya. Nah ini kalau kita tanya sama ibunya, apa namanya, tanya sama istrinya. Baik, cara mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum masuk ke sana, Pak, kita akan mengulik sedikit tentang makna daripada hidayah. Kita sering mendengar kalau misalkan disampaikan tentang hidayah itu, banyak juga orang yang selalu mengatakan saya belum dapat hidayah, Pak Ustaz. Diajak zakat, diajak soal dan sebagainya, sering nggak? Pernah nggak suatu ketika kita ngobrol dengan teman kita, ngajak kebaikan, tetapi yang bersangkutan kemudian menjawab dengan saya belum dapat hidayah? Pernah nggak, Pak? Pasti pernah ya. Saya belum mendapatkan hidayah. Dia sadar belum mendapatkan hidayah, tetapi tidak kemudian berusaha untuk mendapatkan hidayah. Padahal sebenarnya hidayah itu harus kita jemput. Hidayah itu harus kita jemput. Bukan kemudian hidayah itu yang menghampiri kita. Kecuali kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga apapun caranya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau begitu, mana hidayah itu sebenarnya apa? Mana hidayah itu apa sih? Kata hidayah merujuk pada istilah yang berasal dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran dan telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Akar katanya adalah hada, yahdi, hadian, hudan, hidayatan, dan hidayatan. Atau jika kemudian disukun belakangnya jadi hidayah. Dalam kitab Hidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa hidayah secara bahasa berarti petunjuk. Hidayah itu petunjuk. Kayak tadi dengan petunjuk itu kita kemudian mampu untuk membedakan mana benar, mana salah, mana yang hak, mana yang batil. Kemudian dengan hidayah mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram. Itu berarti petunjuk. Lawan kata dari petunjuk adalah dhalal, yang berarti sesat, tertutup, terhalang. Adapun secara istilah, hidayah adalah penjelasan dan petunjuk jalan yang menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu adalah map, Google Map kalau hari ini. Kita mau kemana, tujuan kita sudah kita setting, baru kemudian kita ikuti petunjuk tersebut agar kita sampai pada tujuan yang kita inginkan. Kalau itu tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus membuka map-nya apa kira-kira? Al-Quran dan juga hadis. Itulah map yang harus kita ikuti agar kita bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga memperoleh syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian jika menurut Ibnu Qayyim dalam tafsir Al-Qayyim, hidayah adalah penerangan atau petunjuk jalan. Ketika kita berhasil mendapatkan penerangan, petunjuk, maka berikutnya adalah al-hidayah at-taufiq, atau namanya taufik hidayah biasa. Padahal sebelumnya hidayah taufik yang sebenarnya. Dan perlu kita ingat, Allah itu lebih mencintai hamba yang berdosa dengan taubatnya daripada ahli ibadah dengan kesombongannya. Ini kan kadang-kadang berarti meskipun beribadah, ibadahnya kuat, sangat luar biasa, tetapi kemudian dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu kita patut pertanyakan hidayahnya sampai mana. Dan orang yang kemudian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia mampu menuhankan Tuhannya, dia juga mampu memanusiakan manusia. Dan hari ini banyak kita lihat, Pak, orang yang mampu menuhankan Tuhannya, dan tetapi tidak mampu memanusiakan manusia. Dan sebaliknya, begitu banyak orang yang mampu untuk memanusiakan manusia, dan tetapi ternyata dia tidak mampu untuk menuhankan Tuhan. Ini dari petunjuk atau hidayahnya sampai mana? Mungkin belum sampai menyeluruh, masih di permukaan saja. Kemudian Syekh Ahmad Mustafa Al-Marraghi membagi hidayah itu menjadi 5 macam. Yang pertama, hidayah al-ilhami, itu insting atau hati nurani. Hidayah ini tidak hanya diberikan kepada manusia, tapi juga kepada hewan sekalipun. Jadi hewan itu
punya istri, punya naluri. Itu juga hidayah. Hidayah bawaan, ilham. Kemudian yang kedua, hidayah al-hawasi. Dapat dikatakan juga dengan hidayah panca indera. Panca indera itu berarti peka terhadap rangsangan dari luar, seperti rangsangan cahaya, bunyi-bunyian dan sebagainya. Itu disebut dengan panca indera. Kemudian hidayah yang selanjutnya adalah hidayah al-aqli. Hidayah ini diberikan untuk meluruskan kekeliruan-kekeliruan dari panca indera yang telah diterima, menerima sinyal, kemudian diseleksi dan diluruskan agar lebih akurat. Kemudian selanjutnya hidayah al-adyani. Jadi yang pertama al-ilhami, al-hawasi, al-aqli. Kemudian yang ketiga al-adyani. Ini bisa dikatakan juga dengan hidayah agama. Hidayah itu din, petunjuk agama juga berperan dalam kehidupan manusia karena akal semata tadi itu hidayah akal, karena akal semata belum bisa sampai kepada kebenaran yang hakiki. Jadi kemudian disempurnakan dengan hidayah taufik, yaitu agama itu bukanlah hidayah terakhir, masih ada hidayah yang lebih penting, yakni hidayah taufik. Hidayah taufik ini semata-mata hanya berada di tangan Allah. Tidak ada satupun atau bahkan termasuk Rasulullah Muhammad SAW yang bisa memberikan hidayah. Jadi hidayah itu yang diberikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi Pak, kita memperoleh hidayah itu juga dari Nabi kita, melalui Nabi kita. Tapi tidak langsung diberikan Nabi kepada kita. Yang diberikan Nabi kepada kita namanya syafaat. Ini perlu kita sampaikan juga Pak. Mohon agar kita tidak ngantuk Pak. Sehabis sholat subuh itu usahakan jangan tidur lagi Pak. Karena ada 3 keuntungan Pak. 3 keuntungan yang kita dapatkan ketika kita setelah subuh tidak tidur lagi Pak. Yang pertama, terhindar dari kegelisahan. Yang kedua, terhindar dari kefakiran. Dan yang ketiga, Allah hindarkan kita dari hidup yang tertekan. Mudah-mudahan tidak yang ngantuk Pak. Jadi ada 3 faedah Pak. Yang pertama, Allah hindarkan kita dari kegelisahan. Yang kedua, dari kefakiran. Dan Allah hindarkan yang ketiga dari hidup yang tertekan. Dan mudah-mudahan hari ini kita semangat Pak ya, karena sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nih Pak. Meskipun kita bisa memverifikasi hidayahnya termasuk hidayah yang mana ya, gitu ya. Hidayah al-ilhami, hawasi, al-aqli, adyani, atau sudah mendapatkan hidayah taufik. Rasa-rasanya sih hidayah taufik, karena kita ringkas sekali Pak ya. Insya Allah tingkat hari ini untuk mengangkat kaki kita menuju masjid ini Pak. Adapun setelah kita tahu apa pengertian ataupun definisi daripada hidayah, kemudian kita juga perlu tahu Pak, cara untuk mendapatkan hidayah. Nah, kira-kira bagaimana Pak cara kita untuk memperoleh hidayah? Hidayah itu kan petunjuk. Bagaimana cara kita mendapatkan petunjuk? Bagaimana agar yang tadi itu yang belum mendapatkan hidayah, yang dia sendiri ngaku gitu ya, saya belum dapat hidayah Pak Ustaz, agar kemudian benar-benar diberikan hidayah dan mendapatkan hidayah. Ternyata hidayah itu harus diusahakan. Hidayah itu harus diperjuangkan. Dan cara memperjuangkannya macam-macam Pak. Yang pertama dengan berdoa dan minta didoakan dengan sungguh-sungguh. Berdoa dan minta didoakan. Jadi kita mohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa yang paling simpel Pak. Mau lebih simpel lagi Pak doanya, ihdinas siratal mustaqim. Itu doa dan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diistiqomahkan di dalam jalan yang di atas jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang senantiasa Allah berikan nikmat, yaitu para anbiya wal mursalin wasuhada wassalihin. Mudah-mudahan dengan selalu mendirikan sholat ya, dengan khusyuk dan nikmat, dan di sana kemudian Allah tambahkan hidayah kepada kita semua dan menguatkan hidayah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Karena barang siapa yang kemudian istiqamah dengan hidayah itu akan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dilindungi para malaikat. Tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sehingga dari apa? Kekhawatiran, ketakutan akan masa depan itu tidak lagi dapat dirasakan. Kalau kita akan mendapatkan hidayah, dengan hidayah tersebut kemudian kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa
Kemudian selain berdoa dan minta didoakan dengan sungguh-sungguh, yang kedua membersihkan hati dari kesombongan, membersihkan hati dari keangkuhan, serta rendahkan hati, jangan merasa paling benar dan buka diri pada nasihat. Ini biasanya susahnya kita menerima hidayah dari Allah SWT karena kita sering mengabaikan nasihat-nasihat kebaikan, dan itu juga yang bisa kemudian meredupkan nyalanya hati kita. Kita selalu mengabaikan nasihat-nasihat kebaikan. Ingat Pak, hati ini juga bisa hidup, juga bisa mati. Dan matinya hati kita itu banyak hal Pak, yang mendasarinya Pak, yang menyebabkan hati kita mati. Jangan berzikir kepada Allah SWT, terlalu cinta dunia, mengabaikan nasihat kebaikan, itu juga menjadi matinya atau terhalangnya petunjuk pada diri kita. Bahkan berkawan dengan orang yang selalu membenarkan benar salah apa yang kita kerjakan, itu juga bagian dari penghalang hidayah. Ayo kita periksa lagi, jangan-jangan teman kita, bestie kita, kawan kita ada ini yang asal kawan senang, AKS. Ada nggak ya? Jadi kalau kita berkawan dengan orang yang selalu membenarkan perbuatan, baik itu benar atau salah yang dia kerjakan, pokoknya ngeten, pokoknya keren, itu hati-hati. Asal kawan senang, asal bestie senang, ini hati-hati Pak. Ini juga menjadi asbab matinya hati kita dan juga menghalang datangnya hidayah dari Allah SWT. Kemudian cara mendapatkan hidayah selanjutnya adalah dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran ini berarti yang kita membaca, kemudian mempelajari, kemudian berusaha memahami dan sebuah tenaga untuk mengamalkan Al-Quran, serta banyak membaca hadis Nabi. Kemudian cara mendapatkan hidayah selanjutnya adalah dengan membaca kisah-kisah ataupun riwayat-riwayat dari para salafus saleh. Bagaimana kemudian Sayyidina Umar mendapatkan hidayah, bagaimana Sayyidina Bilal kemudian mendapatkan hidayah, itu juga harus kita gali agar menguatkan kita bahwa ternyata hidayah itu memang harus dicari, hidayah itu memang harus diperjuangkan. Bagaimana Sayyidina Umar dulu sebagai musuh utama Nabi kita, gitu kan, yang sebelum dapat hidayah pengen membunuh Nabi, gitu kan. Itu kan didoakan Nabi agar kemudian mendapatkan petunjuk itu dan menjadi pembela utama umat Islam. Ternyata benar bahwa kadang-kadang hidayah itu karena didoakan orang lain, didoakan Nabi. Kemudian lewat apa? Dan tanpa sengaja adit yang kemudian menjatuhkan Al-Quran. Kita kan pernah mendengar surah Toha. Jadinya kemudian datanglah hidayah kepada Sayyidina Umar. Dan kisah-kisah seperti ini Pak harus selalu kita baca untuk menguatkan hidayah yang telah diberikan Allah SWT kepada kita. Kemudian cara selanjutnya agar kita memperoleh hidayah adalah dengan berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ingat, amal soleh itu adalah seluruh amal perbuatan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta dari manusia, serta menjauhkan diri kita dari murka Allah dan juga murka dari sesama manusia. Itu amal soleh. Jadi kalau orang soleh berarti orang yang selalu mengerjakan amal soleh. Orang soleh itu tidak yang mengaku-ngaku tidak banyak salah. Justru orang soleh itu yang mengaku-ngaku dia banyak salah, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaslah kemudian jika tadi kita sampaikan bahwa Allah lebih mencintai hamba yang berdosa dengan taubatnya daripada ahli ibadah dengan kesombongannya. Ini Pak yang semakin menguatkan kita. Kemudian yang selanjutnya lingkungan yang kondusif, tontonan yang edukatif dan juga inspiratif. Maka hari ini banyak Pak kita bisa lihat channel YouTube yang kemudian kita jadi jamaah al-YouTubiyah wa al-Googliyah gitu Pak ya. Seringnya gitu Pak ya, agar kemudian bisa jadi Pak itu menjadi asbab hidayah. Karena postingan-postingan yang kemudian menjadikan kita semangat untuk beribadah dan sebagainya itu juga barangkali menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Kemudian duduk di majelis ilmu dan berjamaah. Hari ini mudah-mudahan juga menjadi asbab kita terjaga dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengamalkan ilmu sedikit demi sedikit, itu juga bagian dari cara mendapatkan hidayah. Dan ternyata kalau kita
suatu kisah atau cerita. Ini belum lama. Kebetulan kawan kami seorang mutawif di Makassar untuk jamaah haji dan umroh. Ini kisah nyata bahwa hidayah itu ternyata bisa hadir dari tetangga kita, bisa hadir dari orang-orang tetangga kita, dan bisa hadir dari tontonan-tontonan yang kita tonton, bahkan bacaan-bacaan yang kita baca, itu juga bisa menghadirkan hidayah bagi kita. Ini sedikit cerita bahwa suatu ketika ada orang yang bertetanggaan. Yang satu ini seorang pemuda yang ahli ibadah, dia sering pergi ke masjid, ikut kajian dan sebagainya. Tetangganya ini tidak pernah sholat sama sekali, muslim tidak sholat sama sekali. Kemudian suatu ketika si anak muda tadi mendapati mimpi, suruh ngajakin bapak yang tidak sholat tadi, tetangganya yang belum sholat tadi untuk pergi umroh. Karena mimpinya tidak sekali, mimpinya itu meskipun berselang tapi hampir sama, 3 kali mimpinya. Kemudian ditanyakan kepada seorang ustaz, barangkali itu menjadi asbab, dan dia tahu, bahkan warga situ tahu kalau bapak yang sebelahnya itu tidak pernah sholat dalam hidup. Pada akhirnya kemudian si anak muda tadi memberanikan diri untuk, ya karena ini amanah, barangkali melalui saja dia dapat hidayah, gitu kan. Disampaikan kemudian si bapaknya tidak pernah sholat tadi, dengan memberanikan diri, mohon izin, mohon maaf, kalau berkenan saya ingin ngajak bapak untuk pergi umroh. Yang dikatakan si bapak tadi tidak langsung mengiyakan, gitu kan. Waduh, mas kan tahu sendiri saya tidak pernah sholat dan tidak pergi ke masjid dan sebagainya. Masa mas mengajak saya pergi umroh? Ya rasanya saya perlu mikir dulu deh, kasih saya waktu seminggu. Akhirnya kembali yang saya anak muda tadi dengan harapannya, masih dengan harapan karena masih seminggu dia harus datang lagi. Kemudian setelah seminggu si pemuda ini datang lagi pada bapak untuk menagih jawabannya. Tapi jawaban bapak tadi seperti apa? Bismillah mas, saya coba ikut ajakan mas untuk pergi umroh. Kemudian berproses, jarak dari dia mengiyakan sampai dengan pergi umroh ini kurang lebihnya kan bikin paspor dan sebagainya 4 sampai 3 pekan, manasik dan sebagainya. Kemudian ternyata di dalam waktunya dia pergi untuk ibadah umroh, berangkat dari Jakarta, ini langsung ambil mikot di pesawat karena turun di Jeddah, dan di sana langsung menuju ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umroh. Sesampainya di Jeddah langsung pergi ke hotel, bersih-bersih dan sebagainya, dan masih menumpang ada waktu 1 sampai 2 jam untuk bersiap menuju Masjidil Haram. Tapi ternyata si bapak yang tadi karena saking antusiasnya, gitu kan, antusias banget nih, hanya minta izin pada mutawif dan juga orang yang ngajak tadi, boleh nggak ya kalau saya duluan saya pengen lihat Ka'bah, pengen banget. Akhirnya kan minta izin sama mutawifnya dan juga yang ngajak tadi. Akhirnya dianterin lah, dianterin mereka bertiga. Kemudian di sana kan kalau misalkan masuk masjid itu harus ada jadwal masjid ya Ustaz. Dia nanya kepada Ustaz, boleh nggak ya saya melaksanakan sholat itu? Iya, pas disunahkan. Ya mereka baru melaksanakan tahiyatul masjid, di akhir sholatnya bapak ini meninggal dunia. Kita kan tidak pernah tahu apa amalannya dalam hidupnya, seorang orang yang tidak pernah sholat, terlihat tidak pernah sholat dan sebagainya. Dan memang tidak pernah sholat, dia sendiri ngaku, saya kan tidak pernah sholat, saya tidak pernah pergi ke masjid. Jadi ternyata Pak, setelah kita telepon ke keluarganya, ini mau dimakamin di sini atau dibawa pulang? Bapak meninggal, gitu kan? Kalau dimakamin di sini, kita tinggal makamin di sini. Tapi kalau dibawa pulang, butuh biaya lagi yang agak besar, gitu kan? Akhirnya keluarga memutuskan untuk dimakamkan di kota Makkah. Karena saking penasarannya, setelah 12 hari di kota Makkah dan Madinah, kembalilah ke tanah air. Si pemuda tadi kan penasaran amalan apa sebenarnya yang kemudian menjadikan bapak ini dalam keadaan husnul khotimah. Padahal kan sudah diremehkan banyak orang, ibadahnya kan nggak sholat. Bahkan pas ngajak ini pun
3 pekan tadi benar-benar dimaksimalkan oleh si bapak. Dan tiba-tiba ada orang yang takziah, seorang janda yang sudah tua, hidup sebatang kara. Dia ngaku, jadi selama hidupnya si bapak ini, dia yang mencukupi kebutuhan si janda miskin ini. Dan tidak tahu kenapa ketika dia ingin doain bapak sukses dan sebagainya itu tidak terucap, tapi yang diucapkan oleh si janda miskin tadi itu hanyalah mudah-mudahan Allah selalu berikan hidayah kepadamu. Dituntun seolah-olah itu doa yang keluar dari mulut si ibu ini hanya itu. Si ibu ini pun juga kegerangan setiap kali mau mendoakan doa yang baik-baik itu, seolah-olah perlu dikunci. Yang keluar hanya itu, mudah-mudahan Allah selalu berikan hidayah kepada wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan terbukti ternyata husnul khatimah atau hidayah itu bisa datang dari doa orang lain. Bisa datang bahkan dari orang terdekat kita. Bisa datang dari kisah-kisah inspiratif seperti ini. Dan ternyata itu juga menjadikan dan kita semangat untuk merawat hidayah. Apalagi kita yang mudah-mudahan hari ini dan diberikan hidayah oleh Allah SWT. Ini rasa-rasanya patut untuk kita pertahankan. Maka jangan pernah kita kemudian memandang ibadah orang lain. Jangan pernah memandang atau berburuk sangka pada orang yang tidak pernah sholat dan sebagainya. Dan ini jangan sampai kemudian kita merasa diri paling luar biasa ketika sudah bagus ibadahnya selalu masjid, kemudian kita berprasangka buruk terhadap orang-orang yang tidak datang ke masjid. Yang boleh kemudian kita tetap menyampaikan, mengajak dia ke masjid. Tidak, Pak, tugas kita itu hanya menyampaikan kebenaran, bukan memaksakan. Dakwah itu hanya sekedar menyampaikan, bukan memaksakan seseorang agar kemudian mengikuti jalan yang kita tempuh. Ada kalanya, Pak, jika kita sudah menyampaikan, kita cukup menyarankan, mendengarkan, dan mendoakan. Karena kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Hidayah itu tidak bisa dipaksakan, ya. Hidayah itu tidak bisa dipaksakan. Bahkan nanti di sini kita akan bahas juga siapa sih orang yang dikehendaki untuk diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saya lagi jangan pernah menyepelekan hidayah yang kemudian akan diberikan kepada siapa saja yang Allah ingin berikan kepadanya. Dan jangan pernah meremehkan ibadah orang lain dan merasa diri kita paling bagus ibadahnya. Mudah-mudahan itu juga bagian dari cara kita untuk mendapatkan hidayah. Dan perlu kita ingat, Pak, dengan ilmu hidup ini akan menjadi lebih mudah. Dengan cinta hidup ini akan menjadi lebih indah. Dan dengan agama atau hidayah hidup kita akan lebih teratur. Maka rawatlah ketiga-tiganya, Pak. Ilmu, cinta, dan juga hidayah. Seperti janji saya tadi, cara merawat hidayah agar kemudian tidak pergi dari diri kita, Pak. Karena ingat ya, hidayah itu bisa sewaktu-waktu Allah cabut. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Hidayah itu bisa Allah cabut. Maka harus kita rawat. Hari ini yang kemudian kita sudah diberikan hidayah oleh Allah SWT, wajib hukumnya untuk merawat sebuah tenaga hidayah yang telah memberikan kepada kita. Caranya seperti apa? Yang satu, pertama, konsisten dalam ibadah. Istiqomah. Istiqomah itu bukan berarti langsung gitu kan ya. Amalan yang banyak tapi cuma sekali itu lebih melelahkan daripada kemudian amalan-amalan yang sedikit tapi terus kita kerjakan amalan-amalan kecil atau senang-senang kecil yang kemudian bisa kita hidupkan. Seperti tadi, Pak, berbanyak istighfar, berbanyak berzikir itu akan selalu menghidupkan di hati kita dan juga akan merawat hidayah yang telah memberikan kepada kita. Karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga memperbanyak berselawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu akan menghindarkan kita dari kegelisahan dan menjaga waktu dari kesia-siaan. Jadi kalau kita berzikir di waktu-waktu luang kita itu, Pak, yang sia-sia, Pak. Menjaga hati dari kegelisahan dan menjaga waktu dari kesia-siaan. Dan tentu dengan berzikir dan juga berselawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu akan mendatangkan keberkahan, mendatangkan pahala dan juga menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, ada yang sia-sia. Jika waktunya luang, perbanyak istighfar. Istighfar yang paling mudah kan astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim.
nanti pas dikala pulang nanti jarak masjid ke rumah berapa kilometer atau berapa meter itu kan bisa dihitung Pak. Setiap langkah dengan istighfar itu akan terasa beda Pak. Nanti ada pahala yang terus mengalir, ada dosa-dosa yang terus berguguran. Ada dua Pak, pahala yang berdatangan dan juga dosa-dosa yang berguguran. Luar biasa. Tetap berpotensi bagi kita untuk mendapatkan syafaat baginda kita dari Muhammad SAW. Setiap aktivitas kita selingi dengan bertanya bersalawat kepada baginda. Allahumma sholli ala Muhammad wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan lain sebagainya. Yang terlebih kita terus mendawamkan salawat itu agar kemudian kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi cara pertama agar hidayah itu kemudian bisa terawat, ya kita harus konsisten dalam ibadah. Sholatnya dijaga. Mudah-mudahan sholat kita bisa selalu tepat waktu. Kemudian nanti berzikir, beristighfar, kemudian berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian biasakan diri kita one day one juice. Ada nggak ya? One day one juice, tilawah dan juga amal soleh yang lainnya, sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Sebagai amal berarti kita itu kalau bisa Pak, kayak kebajari Pak, jangan hanya terfokus satu ibadah saja Pak. Karena kita tidak tahu ibadah mana yang kemudian akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi bukan dari sholat kita, akan tetapi dari istighfar kita. Sholat kita bisa jadi tidak Allah terima, tapi lantaran kita terus bersolat kepada baginda Nabi Muhammad SAW kemudian menjadikan amalan-amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dari amalan yang lain, sholat kita tidak diterima, istighfar kita tidak diterima, tapi dari sedekah, dari wakaf kita. Maka kalau ada kesempatan beramal soleh, jangan pernah kemudian kita lewatkan Pak. Dan sekecil apapun amal itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kecil di hadapan manusia, dan tetapi bisa jadi untuk pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut apa? Sudah nih Pak? Lanjut ya. Masih ada 3 poin lagi Pak. Kemudian cara merawat hidayah yang selanjutnya adalah menjauhi dosa kecil maupun dosa besar. Itu tadi dengan beristighfar itu insya Allah juga akan membentengi diri kita, membentengi diri kita dari perbuatan dosa dan menyertakan Allah dalam setiap apapun yang kita kerjakan Pak. Itu juga akan menjadikan diri kita terjaga dari, kalau terbebas rasa-rasanya susah Pak, karena kita masih manusia. Minimal terjaga dari segala macam bentuk dosa, baik itu dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Dengan beristighfar. Memang istighfar ini amalan ringan, berat ditimbangkan, tapi sangat susah untuk dikerjakan. Ya baik Pak. Amalan ringan, berat ditimbangkan, tetapi susah juga untuk dikerjakan. Ini ciri-ciri istighfar. Ciri-ciri bersolawat juga sama. Sebenarnya kalau kita lihat mana ataupun faedah daripada bersolawat itu, ya kalau kita ringkas itu ada 3 juga Pak. Ada 3 juga faedah daripada kita bersolawat kepada baginda Muhammad SAW. Yang pertama, memudahkan yang sulit, ya, melapangkan yang sempit dan menyembuhkan yang sakit. Itu faedah daripada bersolawat. Masih ingat Pak? Memudahkan yang sulit, meluaskan yang sempit, kemudian menyembuhkan yang sakit. Ini faedah daripada kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW selain berpotensi untuk mendapatkan syafaat baginda kita. Maka jangan pernah kemudian yang kita lepas. Kan tadi disebutkan Nabi itu adalah manusia mulia yang terjaga dari segala macam bentuk dosa, akan tetapi Nabi tidak pernah melewatkan satu hari pun kecuali dengan istighfar. Jadi kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, maka pasti kita tidak akan pernah melewatkan hari-hari kita kecuali dengan beristighfar dan juga berselawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian cara merawat hidayah yang selanjutnya adalah mensyukuri nikmat hidayah itu sendiri Pak. Bersyukur masih diberikan kemudahan untuk sholat, masih diberikan kelapangan untuk zakat dan lain sebagainya. Kalau kita syukuri itu juga bagian dari hidayah Pak. Kan tadi kalau kita ciri-ciri orang yang diberi hidayah itu adalah ringan untuk beribadah serta dimudahkan untuk beramal saleh. Itu ciri dari hidayah yang menempel pada diri kita. Jadi kalau misalkan
ibadah rasanya ringan, kemudian kalau beramal soleh itu rasanya mudah, itu berarti fix Pak. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita dapat. Dengan cara apa? Mensyukuri Pak. Syukuri nikmat hidayah tersebut. Syukuri nikmat hidayah dengan apa caranya Pak? Kita berusaha untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengamalkan amalan yang kecil-kecil, yang sedikit-sedikit tapi terus berlanjut. Daripada amalan besar tapi cuma dikerjakan sekali kapok gitu ya. Ada nggak kira-kira Pak amalan yang ketika dikerjakan sekali tapi kemudian bikin kapok gitu? Ada nggak Pak? Ya, nanti kita pikir bersama-sama Pak ya, kira-kira apa gitu Pak ya? Amalan yang besar tapi kapok gitu ya. Tapi amalan kecil itu tapi nagih gitu. Apa kira-kira Pak ya? Ini bisa jadi kajian selanjutnya Pak. Dan nanti kita spill Pak. Kemudian cara merawat hidayah selanjutnya adalah dengan memperbanyak muhasabah. Memperbanyak muhasabah. Orang yang kemudian mengenal dirinya pasti akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang mengenal dirinya itu kan dirinya pasti banyak dosa. Paling banyak dosanya, paling jelek ibadahnya, paling sedikit rasa syukurnya dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita ini Pak suka aneh Pak. Hidup kita kan udah tahu kadang-kadang terasa suka. Masalah-masalah itu seolah-olah tidak kelar-kelar. Bahkan rezeki kita sering tak lancar. Padahal apa kita sendiri yang kadang-kadang menutup jalan keluar. Percaya nggak Pak? Justru sebenarnya jalan keluar sudah diberikan oleh Allah SWT, ya kan? Tapi justru kita sendiri Pak yang kadang-kadang menutup jalan keluar yang diberikan oleh Allah SWT. Antara apa? Diberi nikmat, jangan syukur, sering ingkar. Ya Pak ya, diberi nikmat, jangan syukur, sering ingkar. Sudah tahu banyak dosa, jarang istighfar. Ya Pak ya Pak, sudah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah SWT, jangan syukur, sering ingkar. Kemudian sudah tahu banyak dosa, nggak mau beristighfar. Kemudian apa lagi? Ibadahnya cuma sekedar. Ibadahnya cuma sekedar Pak. Dan jalan keluar itu kan belum diberikan clue oleh Allah SWT bahwa siapapun yang kemudian mampu meningkatkan keimanan dan juga ketakwaannya akan aku jamin 5 hal. Pertama, diberikan solusi dari setiap masalah. Kemudian urusan-urusannya akan senantiasa Allah permudah, akan diberikan rezeki dari segala arah. Dosa-dosanya akan senantiasa diampuni setiap dosa dan juga salah. Dan yang keempat, insya Allah akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Benefitnya 5 Pak. Itu takwa kan? Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 disebutkan gamblang Allah SWT. Jadi sebenarnya solusi dari apapun masalah kita, jalan keluar dari apapun masalah kita itu sebenarnya takwa. Ya kan akhirnya kita sendiri Pak yang menutup jalan keluar itu. Tadi coba kita ingat, diberikan nikmat yang banyak, jangan syukur, sering ingkar. Sudah tahu banyak dosa, malas beristighfar. Kemudian ibadah kita cuma sekedar, dan bisa jadi kadang-kadang perintah dan larangan Allah sering kita langgar. Ya tak semua ya namanya ya. Jadi 4 hal ini menjadi penghalang jalan keluar. Bahkan satu lagi ada 5 Pak, dikasih ujian kurang sabar. Ya Pak ya Pak. Jadi 5 Pak, 5 hal nih. Dikasih ujian kurang sabar atau tidak sabar. Yang pertama, diberi nikmat jangan syukur, sering ingkar. Sudah tahu banyak dosa, malas istighfar. Kemudian ibadahnya hanya sekedar, diberikan ujian kita nggak sabar. Dan yang terakhir, kadang justru banyak perintah dan larangan Allah yang kita langgar. Yang paling susah yang terakhir Pak ya, panjang banget itu artinya Pak ya. Langgar yang penting Pak. Jadi 5 R ini mudah-mudahan bisa kita ingat Pak ya, agar kita kemudian tidak tertutup jalan keluar. Baik, selanjutnya cara merawat hidayah yang selanjutnya adalah dengan terus belajar dan mendalami ilmu agama seperti yang kita lakukan hari ini Pak. Siapapun yang menyampaikan nasihat-nasihat kebaikan, tolong dengarkan Pak. Karena nasihat itu bagaikan cermin Pak. Tanpa cermin kita tidak akan pernah bisa melihat ketampanan wajah kita. Dan tanpa nasihat itu kita tidak akan pernah bisa untuk melihat atau mendeteksi kesalahan kita.
menyehatkan. Jadi kalau ada yang menasihati kita, jangan merasa kita dipojokkan, jangan merasa kita sedang dihujat dan sebagainya. Justru itu jadi cermin bagi diri kita, oh ternyata saya banyak kurangnya. Karena kadang kalau tidak dinasihati itu nanti kayak Fir'aun, kayak Korun gitu Pak ya, suka bablas. Bahkan Fir'aun itu karena nggak pernah sakit Pak, nggak pernah sakit dan hidupnya itu selalu dipermudah oleh Allah SWT, maka dia mengaku Tuhan anak Rabbul A'la. Jangan hari ini juga ada yang saya nggak pernah sakit nih, gitu kan? Itu ada di orang kecil Pak, versi sekarang Quran ini Pak. Jangan Pak ya. Jadi intinya cara merawat hidayah itu adalah hidayah itu harus dimohon dari Allah dengan hati yang tulus, dan merawatnya butuh istiqomah, syukur, dan juga penjagaan dari dosa. Jadi mudah-mudahan Pak kita selalu bisa merawat hidayah. Dan tanda orang-orang yang mendapatkan hidayah ini Pak, hatinya lembut dan tenang dalam iman. Kemudian yang kedua, hatinya merasa lapang saat mendengarkan nasihat kebenaran. Yang pertama, hatinya lembut dan tenang dalam iman, itu tanda hidayah. Kemudian hatinya merasa lapang saat mendengarkan nasihat kebenaran. Kemudian mencintai ibadah dan merasa ringan untuk melakukannya. Itu juga bagian dari tanda orang yang mendapatkan hidayah. Coba Pak ya, kita lihat pada diri kita Pak, hati kita lembut dan tenang nggak Pak dalam iman. Dan yang kedua, merasa lapang atau tidak Pak ketika mendengarkan nasihat kebenaran. Kemudian kita mencintai ibadah dan merasa ringan nggak Pak melakukan ibadahnya. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mudah menerima nasihat kebenaran yang sudah sampaikan, membenci dosa dan kemaksiatan. Ini juga kalau ada orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan itu seolah-olah tuh pengen banget ingetin gitu ya dengan cara kita, pengen banget nasihatin dengan cara kita. Kemudian selalu bersyukur dan bersabar, itu juga tanda orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian semangat untuk menambah ilmu agama dan berusaha untuk mengamalkannya. Semangat, selain semangat untuk menimba ilmu, hanya bukan semangat doang Pak, tapi gak pernah praktekin sama aja Pak. Jadi semangat itu harus dibarengi dengan berusaha untuk mengamalkannya, meskipun sedikit demi sedikit. Katanya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu kalau bahasa Minang sana ya. Kemudian istiqomah dalam kebaikan. Dan asbab bisa hidayah yang terakhir ya. Yang pertama, kesombongan dan menolak kebenaran. Nanti dibuka dalam surah Al-A'raf ayat 146. Ini sebab-sebab disebutnya hidayah. Yang kedua, dia membiasakan dosa dan kemaksiatan. Ini akan dicabut Pak hidayah dari dirinya Pak. Jadi kesombongan serta menolak kebenaran itu menyebabkan tercabutnya hidayah dalam diri seseorang. Kemudian dia yang terbiasa dengan dosa dan kemaksiatan. Kemudian mengikuti hawa nafsu yang berlebihan. Kemudian yang keempat, meremehkan nikmat hidayah itu sendiri. Dan nanti masih bisa bertobat saat tua gitu kan. Ingat ya, syarat mati itu tidak harus tua dan syarat mati itu tidak harus sakit. Apa saja dan bisa kita menghadap Allah SWT kalau Allah sudah mau untuk mengambil nyawa kita. Kemudian selanjutnya, banyak bergaul dengan lingkungan yang buruk, itu juga bisa menyebabkan tercabutnya hidayah. Kemudian melalaikan Al-Quran. Jadi kalau hari ini kita yang mampu beriman dan merasa sudah ada hidayah, tapi kok jarang untuk baca Quran, malas banget untuk baca Quran, hati-hati Pak. Jangan-jangan hidayah itu sudah dicabut dari diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan dalam surah Toha, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sangat sempit. Lantaran tidak pernah berinteraksi atau memperbaiki interaksinya dengan Al-Quran. Dan yang terakhir, dia yang tidak segera bertaubat ketika dia bermaksiat, itu juga akan dicabut hidayah dari dalam diri. Maka kesimpulannya, hidayah itu bisa hilang bila hati tertutup oleh sombong, dosa, hawa nafsu, dan kelalaian dari zikir dan juga bersyukur. Maka merawatnya butuh istighfar, taubat, syukur, dan menjauhi segala macam bentuk dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Terakhir Pak, agar hidayah tidak Allah cabut, dicamkan baik-baik Pak. Tolong dicamkan baik-baik. Apa? Agar hidayah tidak Allah cabut, kepada Allah hadirkanlah masalah. Ini belakangnya itu semua gampang Pak. Agar hidayah tidak Allah cabut, kepada Allah hadirkanlah masalah.
dengan perbanyak mohon ampun dan juga perbanyak bersujud. Dan usahakan agar hanya kepada Allah hati kita bertawa. Karena tanpa kita sadari Pak, kain kapan setiap kita hari ini sedang dirajut, dan sewaktu-waktu malaikat maut siap untuk menjemput. Ingat Pak ya, untuk semua Pak ya, mudah ingat agar hidayah tidak senantiasa Allah cabut, maka kepada Allah hadirkan rasa takut, berbanyak mohon ampun dan juga bersujud. Kemudian usahakan agar hati kita, pikiran kita hanya kepada Allah, kemudian bertaut. Karena tanpa kita sadari dan kita harus mengingatkan Pak, oh hari ini kain kapan kita sedang dirajut. Kain kapan sedang kita gak tahu, nanti bisa jadi bapak duluan saya belakangan, atau dibalik saya belakangan bapak duluan. Sama aja ya, sama aja Pak ya. Dan kita gak tahu Pak ya, gitu ya. Dan sewaktu-waktu malaikat mau itu siap menjemput Pak. Jadi meskipun sibuk kita yang padat itu tidak akan pernah bisa kemudian menghindarkan kita dari bicara malaikat. Jadi sibuk kita yang padat itu tidak bisa memalingkan malaikat untuk mengincar nyawa kita. Dan ingat Pak, yang terakhir Pak, hari ini kita hanya punya dua pilihan. Hari ini kita hanya punya dua pilihan: masuk surga karena dipaksa, atau masuk neraka dengan sukarela. Pilih mana? Masuk surga karena dipaksa, atau masuk neraka dengan sukarela? Enaknya sukarela masuk surga. Itu susah itu. Makanya tidak saya kasih pilihan di sini. Caranya berusaha dengan sekuat tenaga mengerjakan apa yang Allah suka, atau justru kita membiasakan diri mengerjakan sesuatu yang membuat Allah murka. Pilihannya ada dua. Silahkan, itu akan menentukan bagaimana posisi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa mendatangkan bermanfaat dan juga keberkahan bagi kita semua. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah selalu istiqomahkan kita dalam amal soleh. Kemudian Allah sehatkan badan kita agar kita kemudian mampu maksimalkan dalam rangka ketaatan kepadanya. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diringankan dalam beramal soleh, dimudahkan dalam ibadah, dimudahkan rezeki dan urusan-urusan kita, disehatkan badan kita, kita sehat, sukses, bahagia, berkah, dan juga selamat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Wa anna ya karim wa rahmanir rahim. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afata wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina min sakaratil maut wa najatan minan nar wa hisab rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.